kita sekali lagi sampai saat ini kita masih belum bisa ke lab ya, sehingga kita mengadakan kuliah secara virtual ya. Meskipun ini agak sulit ya, kalau ini diaplikasikan pada mata kuliah bengkel ya, seperti bengkel pengukuran gelombang radio ya, yang seharusnya harus dilaksanakan di laboratorium ya. Tapi di sini saya akan memberikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang single stop matching impedansi ya pada antena microstrip rektanguler ya. Kita coba mengingat kembali pada saat kita mata kuliah sebelumnya, yaitu tentang single stop tuner ya. Saya kira masih ingat ya, mudah-mudahan ingat ya, single stop tuner yang itu pada mata kuliah sebelumnya ya. Jadi nanti tolong ini nanti diingat kembali tentang single stop tuner ya. Tentang single stop tuner ya pada antena microstrip ya, itu konsepnya seperti ini ya. Jadi pada saat ini antenanya ya, ini antenanya. Jadi antenanya ini dari PCB ya, dari PCB yang double layer ya, kemudian yang satu di etching yang sebelah atas ya, seperti ini, di etching atau dibentuk, misalkan pakai bentuknya misalnya rektanguler atau persegi sini ya, ya. Kemudian biasanya ini ada satu saluran transmisi ya, ini juga berupa antena berupa microstrip ini ya. Jadi seperti ini saluran transmisinya ya. Jadi ini PCB ya, double layer ya, yang dibentuk atasnya gitu ya, seperti ini. Biasanya ini didesain 50 ohm 50 ohm, sehingga nanti ini ada lebarnya ini tertentu ya, 50 ohm misalkan ini ya. Kemudian impedansinya di sini, ZL-nya tuh di sini ya, seperti ini. Biasanya kalau seperti ini ya, pada saat ini dicatu di sini, ini kan dicatu ya, yang ini, maka dia tidak match ya, tidak match, sehingga dia harus dibuatkan suatu single stop. Jadi stop itu seperti ini bentuknya ya, percabangan ya, percabangan di sini ya. Jadi ini dibuat cabang ya, dengan ini sama, lebar ini sama ya. Yang didesain adalah ini, yang didesain adalah letak stop ini, berapa jaraknya ini, D1 ya, kemudian panjang stop ini D2, seperti itu ya, panjang stop D2 ini berapa ya. Jadi ini stopnya, sehingga dari sini nanti ini kalau ini dicatu ya, maka nanti ini akan sesuai match ya. Jadi nanti kalau ini dibuat sebagai antena, dia akan memancarkan secara optimum. Tapi kalau ini ya, kalau dipakai antena di sini nanti akan kembali karena nggak match seperti ini. Jadi misalkan mau ditransmisikan ke sini ya, maka dari sini kembali lagi ya. Tapi kalau dengan adanya stop matching ini ya, maka dengan jarak tertentu ya, ini D1 dan D2 ya, maka nanti ini akan match, sehingga nanti ini akan optimal dalam pemancarannya ya. Jelas ya, seperti itu. Ini adalah ilustrasi ya, hasil single stop matching ya. Ini antena microstrip seperti ini ya. Jadi ini PCB-nya ya, yang double layer ini dibentuk ya, dibentuk. Kemudian ini stopnya, ya, ini stopnya. Dengan jarak ini berapa, ini panjangnya berapa ya. Ini mungkin alternatif satu, ini kedua ya. Ya, ini kan jaraknya apa itu namanya, jaraknya tertentu. Kemudian ini yang alternatif ketiga ya. Nah, ini bisa nanti itu short dan open ya ini. Jadi ini kalau short ini nanti ini ya, yang ujung akhir ini nanti dengan dikasih suatu apa itu pin itu seperti rangkaian short ya, itu dari sini masuk tembus di baliknya. Ini kan baliknya itu kan nggak di etching kan, jadi masih bentuk plat ya, seperti itu
Seperti ini ya. Jadi ini di short bisa, ini short bisa seperti ini ya. Jadi ini contohnya single stop tuner ya, seperti ini ya. Jadi sebetulnya ini saya perlu merancang antena microstrip tapi terlalu lama ya, sehingga saya cuma ngasih soal ya supaya mengingat kembali aja ya. Jadi seperti ini nanti ya. Jadi ini adalah ilustrasinya. Jadi nanti seperti ini ya. Ada dua soal, soal A dan soal B ya. Soal A dan soal B. Yang soal A ini adalah untuk nomor urut absen yang ganjil, ini untuk nomor urut absen yang genap. Jadi ada dua soal ya, nggak masalah ya. Jadi di sini ada ya, jika satu saluran transmisi microstrip ya, yang tadi itu yang bentuknya ini ya, yang ini salurannya ya, ini salurannya, ini juga salurannya ya, seperti itu. Saluran microstrip. Kalau antenanya adalah yang kotak ini, ya seperti ini. Ya. Jika suatu saluran transmisi microstrip persegi ya, dengan impedansi Z050 ohm, jadi impedansinya itu 50 ohm, dihubungkan dengan antena microstrip persegi dengan impedansinya ZL tadi itu 30 plus J 100 ohm. Rancanglah letak stub D1 dan panjang stub D2 bila antena tersebut dioperasikan pada jaringan 5G ya, frekuensi 2,6 GHz. Jadi tadi seperti tadi itu ada 4 alternatif ya, seperti ini ya. Jadi saya kira sudah masih ingat, saya kira harus ingat ya yang untuk single stub tuner ya. Jadi di sini ada frekuensi ya. Jadi nanti kalau ketemu itu dalam lambda, dalam satuan lambda, panjangnya D1 berapa lambda, panjang D2 berapa lambda. Nanti kalau tahu frekuensinya, lambdanya, satu lambdanya tahu nanti ya. Jadi contohnya nanti itu lambda itu kan sama dengan, masih ingat, jadi C yang besarnya 8 kali 10, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi ya, dalam hertz. Kalau ininya tahu, lambdanya tahu. Sehingga nanti kalau itu misalkan 0,5 lambda atau 0,2 lambda, nanti itu panjangnya itu berapa senti atau berapa mili bisa tahu ya, seperti ini. Jadi nanti desainnya itu ya, antena microstripnya nanti itu stubnya dalam satuan metrik. Metrik itu berapa senti atau mili, seperti itu ya. Jadi ini untuk soal yang A ya. Yang A nanti itu yang untuk nomor urut absen yang ganjil ya. Untuk yang soal B ini adalah untuk nomor urut absen genap ya. Sama dengan ini ya. Tapi nanti ZL-nya yang berubah. Jika suatu saluran transmisi microwave persegi ya dengan impedansi Z050 ohm dihubungkan dengan antena microstrip persegi dengan impedansi ZL 20 plus J 80 ohm. Rancanglah letak stub D1 dan panjang stub D2 bila antena tersebut dioperasikan pada jaringan 5G 2,6 GHz. Juga ada 4 alternatif seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi adalah dikerjakan, coba nanti dikerjakan minggu depan dikumpulkan ya. Saya kira masih ingat single stub tuner dulu ya. Jadi aplikasinya memang di sini sebetulnya ya, untuk merancang antena microstrip ini ya. Ya. Kalau bisa ya memang ini kita nggak ya. Saya terus terang tidak menugaskan untuk membuat antena microstrip ya, kecuali nanti kalau ngambil tugas akhir itu bisa itu ya. Jadi kita cuma merancang D1 dan D2 ini ya. Jadi ZL-nya diketahui, Z0-nya diketahui ya, nanti D1 itu berapa, D2 berapa ya. Jadi ada 4 alternatif seperti itu. Jadi itu untuk tugas selanjutnya ya, itu proyek 4 yang merancang aja ya. Rancanglah D1 dan D2 ini ya. Kalau ini ZL yang diketahui, Z0 yang diketahui, D1 nanti ini kan ketemu dalam lambda. Kalau nanti frekuensinya tahu, lambdanya tahu, D1-nya nanti itu berapa, bisa diketahui dalam bentuk milimeter ya. D2-nya juga dalam bentuk milimeter. Jadi seperti itu ya untuk
tugas selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini tugas yang terakhir ya sebelum nanti diakhiri. Jadi yang tugas sebelumnya itu tolong disimpan dulu ya nanti selanjutnya untuk nunggu pengumuman selanjutnya. Jadi itu kira-kira. Silakan ada pertanyaan. Jadi saya kira nggak sulit ya, artinya cuma satu soal ya. Jadi tapi ada dua variatif. Yang A di sini dikerjakan oleh mahasiswa dengan nomor urut absen ganjil. Yang B untuk nomor mahasiswa dikerjakan mahasiswa untuk nomor urut absen genap. Itu aja ya. Dengan membedakan ini aja, ZL-nya aja ya, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan, silakan sebelum ini saya share ke koordinator mata kuliah. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa dipahami yang saya tugaskan ini ya. Jadi sekali lagi ya, ini dikerjakan untuk minggu depan dikumpulkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, ini akan saya kasihkan ke grup koordinator grup mata kuliah ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.